Ya, jadi pertama saya sebenarnya sudah menyampaikan dalam satu kesempatan khutbah Jumat bahwa kita umat Islam ini sekarang ini we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin. Karena kita nggak punya pemimpin, kita gampang sekali diombang-ambingkan oleh banyak isu, banyak kasus gitulah. Ya karena kita nggak punya pemimpin. Dan uniknya ketika terjadi perang Rusia Ukraina ini, ada juga yang kemudian mengkait-kaitkan dengan hadis Nabi tentang salah satu alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman, yang isinya adalah terjadinya aliansi antara Rum dengan kaum muslimin. Ya. Dan Rumnya itu diartikan Kristen Ortodoks Rusia. Itulah sebabnya kita perlu berpihak kepada Rusia dalam konteks ini, karena Rusia ini Rum dan kita akan aliansi dengan Rum. Jadi ini isunya memang jadi rumit, Pak, jadi ngejelimet gitu. Ditambah lagi dengan sosok Ramzan Kadyrov itu ya, pimpinan Republik Chechnya itu, ya kan? Kalau bicara tentang aliansi antara Rum dengan kaum muslimin, itu memang ada hadisnya. Hadisnya berbunyi tusalihuna Ruma sulhan aminan wa antum wahum tagzuna antum wahum wa aduun min waraikum. Kalian umat Islam akan menjalin perjanjian damai yang aman dengan bangsa Rum. Lalu kalian dengan mereka akan memerangi musuh di belakang kalian. Itu satu hadis. Tapi ada hadis satu lagi. Kalian bersama bangsa Rum akan menjalin perjanjian damai yang aman. Lalu kalian bersama mereka akan memerangi musuh di belakang mereka. Jadi ada musuh di belakang kalian, ada musuh di belakang mereka. Itu. Kalian akan menang. Lalu kalian akan dapat harta rampasan perang, ya. Lalu kalian akan selamat. Namun dalam perjalanan pulang, di tengah perjalanan ada tempat istirahat, sedang istirahat, berdirilah seorang tentara Nasrani Rum, ya, salib, ya, mengangkat salib tinggi-tinggi dan langsung mengklaim salib telah menang. Gitu. Ini kan padahal aliansi nih, aliansi bersama, gitu, melawan musuh bersama, gitu. Tapi di ujungnya tentara Rum ini salah seorang mengklaim ini yang menang nih salib atas musuh bersama ini. Nggak terima, tentara muslim nggak terima, satu orang bangkit dan menghancurkan salib itu dan mengatakan Allah yang telah memenangkan kita. Begitu. Bahkan dalam hadis lain dikatakan dia pukul sampai mati tentara Nasrani itu. Akibatnya pecah kongsi antara Rum dengan muslim ini, pecah. Dan Rum berkonsolidasi menghimpun kekuatan sampai nanti mereka mengibarkan 80 bendera, setiap benderanya 10.000 personel atau 12.000 personel. Terjadilah malhamah, perang besar antara muslimin lawan Rum, gitu. Jadi bermula dari tadinya aliansi menjadi pecah kongsi dan akhirnya malah berperang satu dengan lainnya. Nah, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman punya pandangan tentang hadis aliansi ini. Dia bilang kejadian aliansi itu pada masa umat Islam sudah punya pemimpin, yaitu ketika Al-Mahdi sudah hadir, gitu. Karena aliansi itu mau tidak mau terjadi antara dua pihak yang setara, Pak. Kalau sekarang dilakukan aliansi dengan Rum dan sebut sajalah Rusia itu Rum, gitu ya, sebut saja, belum tentu benar, gitu ya. Kira-kira yang jadi pimpinan umat Islam sekarang siapa? Ramdan Kadyrov. Ya, dia pemimpin bagi Chechnya, oke, bagi yang lainnya enggak. Erdogan, ya mungkin sebagian kita setuju Erdogan jadi pemimpin umat Islam, tapi sebagian lain nggak setuju. Taliban, mungkin sebagian kita setuju, tapi yang lain nggak setuju. Raja Salman, ya kan, mungkin sebagian kita setuju, yang lain nggak setuju. Sekarang kita nggak punya pemimpin, Pak. Kalau kita punya pemimpin, nggak perlu terulang-ulang lagi perbedaan hari awal 1 Ramadan, nggak perlu berulang lagi. Tapi sampai sekarang masih berulang kan? Yang menandakan apa? Kita nggak punya pemimpin hari ini. Nanti lihat 1 Syawal lagi kita akan ribut. Gitu. Karena realitanya kita nggak punya pemimpin sekarang. Nah, kalau sekarang terjadi aliansi dengan Rum, siapa yang jadi pimpinan yang negosiasi antara kita dengan Rum itu? Nggak ada. Jadi bukan sekarang jadwal aliansi itu. Dan sekaligus juga saya mengatakan bukan sekarang kita harus berurusan dengan perang antara Rusia dengan Ukraina. Nggak ada urusan kita, Pak.
Ya, bagusnya kita menonton itu, menyaksikan itu sambil membaca salawatnya orang Betawi. Ashghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, salawat untuk Nabi Engkau, sibukkanlah orang penzolim dengan orang penzolim, keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Itu yang kita harus doakan sekarang. Ngapain juga kita ngurusin perang antara orang kafir dengan orang kafir? Nggak ada urusan, Pak. Nggak ada urusan sama sekali. Boro-boro kita ngurusin mereka, ngurusin kita saja kita masih belum sanggup, Pak. Kita belum sanggup ngurusin diri kita sendiri sekarang. Ngapain kita ngurusin yang lain? Tapi kalau nanti Al-Mahdi sudah muncul, kita sudah solid, Pak. Konsolidasi kita sudah solid. Wajar ketika itu kita beraliansi dengan Rum. Dan menurut Syekh Mubayyad, musuh bersamanya siapa nanti? Negara Israel. Jadi negara Israel nanti dieradikasinya itu atas kerjasama Muslimin dan Rum melawan Israel, Yahudi, sampai hilang negara itu. Menang kita aliansi Rum dengan Muslimin, tapi rupanya aliansi sementara, habis itu pecah kongsi, kita malah perang lawan Rum nantinya, begitu, ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang kedua, Ramzan Kadyrov. Siapa dia ini? Ramzan Kadyrov adalah anaknya Ahmad Kadyrov. Ahmad Kadyrov adalah presiden pertama Chechnya setelah Uni Soviet bubar. Uni Soviet bubar tahun 1991. Ya, setelah melawan Afghanistan, mujahidin Afghanistan kalah, ya kan, hengkang dari Afghanistan, bubar Uni Soviet. Terus banyak negeri-negeri di dalam Uni Soviet itu membebaskan diri, memerdekakan diri, termasuk Chechnya awalnya ingin memerdekakan diri, keluar dari Federasi Rusia. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para mujahidin berperang lawan pasukan Rusia, dan dengan izin Allah perang pertama dimenangkan oleh mujahidin. Perang pertama, sehingga pasukan Rusia tuh hengkang dari Chechnya. Tapi yang jadi masalah adalah kemudian pimpinan intelligence Rusia menyatakan di media massa, we shall return, kami akan kembali menguasai Chechnya, gitu. Dan ternyata kembali dengan siasat baru. Siasat barunya bagaimana? Mengirim intel-intelnya, spion-spionnya, ya kan, masuk ke dalam barisan mujahidin di Chechnya, memecah barisan di Chechnya. Dan salah satu yang mereka rekrut namanya Ahmad Kadyrov, ayahnya Ramzan Kadyrov. Jadi Ahmad Kadyrov ini berpihak ke Moskow, berpihak ke Rusia. Dia merekrut anak-anak muda yang mau diajak melawan mujahidin. Bayangkan, mujahidin teman-teman dia sendiri. Akhirnya pecah internal di dalam Chechnya itu, sehingga mujahidin itu tersingkir ke gunung-gunung. Begitu. Diangkatlah Ahmad Kadyrov oleh Putin, oleh Rusia, menjadi presiden pertama Chechnya. Begitu. Nah, ini mujahidin di gunung-gunung ini sebentar-sebentar melakukan hit and run, ya kan? Artinya menghantam Chechnya secara sporadis. Sampai pada suatu hari sedang ada pawai, ya kan? Presiden Ahmad Kadyrov ini dibom, Pak, mati dia. Nah, setelah dia mati, anaknya langsung dipanggil sama Putin ke Moskow, namanya Ramzan Kadyrov, ya kan? Terus kemudian dengan penuh kebanggaan Putin mengatakan bahwa ayah dari Ramzan ini telah menjadi hero, jadi pahlawan melawan kaum ekstremis, kaum radikalis, ya kan? Maksudnya mujahidin. Nah, karena dia sudah mati dalam menjalankan tugas, kami akan mengangkat anaknya Ramzan Kadyrov sebagai pimpinan Chechnya, ya kan? Jadi benar Anda kalau mengatakan itu settingan, memang settingan, Pak. Gitu. Nah, jadi Islam yang sekarang itu diagung-agungkan atau katanya diberikan toleransi oleh Putin sekarang ini, itu Islam yang versinya versi banyak mengarah kepada zikir-zikir. Tapi kalau Islam yang membicarakan politik sama sekali nggak bisa, ya, di Rusia sekarang ini. Gitu. Termasuk Islam yang cukup berkembang di Rusia adalah Islam Ahmadiyah. Itu cukup berkembang di Rusia, gitu. Nah, kita nggak tahu, Pak, hal-hal seperti ini nih di media massa nggak terungkap, apalagi di sosial media. Itu yang ada adalah kekaguman melihat tentara Chechnya pada jenggotnya panjang-panjang, ya kan, tegap-tegap kalau berdiri. Emang bener mereka tegap-tegap, orang-orangnya luar biasa, Pak. Disiplin sholatnya juga masya Allah, karena memang menekankan pentingnya sholat, pentingnya zikir. Tapi kan Islam bukan hanya sholat dan zikir. Bahkan ajaran Islam yang paling mendasar, la ilaha illallah, itu menyangkut urusan apa? Al-wala wal bara, loyalitas dan disloyalitas. Loyalitas kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam, dan disloyalitas kepada kaum kafir, siapapun dia orang kafirnya. Kan begitu. Itu kan Islam yang sebenarnya, Pak.
Islam yang sebenarnya nggak ada, kita harus bernaung di bawah kepemimpinan siapapun. Sementara Ramdan Kadyrov kerjanya memuji-muji Putin terus, Pak, memuji Putin terus, gitu. Nah ini pemimpin Islam macam mana yang masih muji-muji pemimpin Rusia, gitu. Yang notabene hari ini Rusia ngebantu Suriah membantai saudara-saudara Muslim kita, anak-anak Muslim, perempuan-perempuan Muslimah di Suriah, Pak. Dahsyat sekali. Masa kita lupa sama itu semua, Pak? Gitu, gara-gara perang lawan Ukraina kita lupakan semua dosa-dosa Rusia. Hey, come on, gitu. Belum lagi Rusia dosanya ke Afghanistan, ya kan? Kafir tetap kafir, Pak. Al kufru millatun wahidah, kekufuran itu agamanya satu, menentang Islam, begitu.